artinya sebenarnya kan ya mengingatkan ya, mengingatkan. Ya, tapi kita kan biasanya kalau kita mencela orang, tidak suka sama orang, ya tidak suka karena orangnya, bukan karena ya perilakunya atau tindakannya yang salah. Ya karena itu ya pujian maupun celaan ini adalah sesuatu yang sebenarnya ya sama seperti yang pertama, untung rugi, keterkenalan, hinaan, pujian, dan celaan ini juga sama. Kondisinya itu adalah tidak ajak, artinya berubah. Yang namanya hidup pasti adalah, ya kadang dipuji dan kadang dicela. Tetapi kita ketika dipuji, tidak kemudian lantas kita menjadi ya merasa besar apa kepalanya. Ya kalau dipuji ya biasa. Tapi ketika dicela juga kita biasa. Nah, kalau orang biasa mengharapkan pujian, nah celakalah ketika celaan yang datang, maka seseorang itu begitu amat sulit dan biasanya ya tidak mudah untuk menerima perubahan yang seperti itu. Ya kita juga sebenarnya sebagai orang itu kan tidak selalu hal apa yang kita lakukan selalu yang mendatangkan pujian buat siapa saja. Termasuk anak-anak kita, jangan pikir anak-anak kita selalu menyenangkan kita atau ya saudara kita atau mungkin karyawan selalu menyenangkan kita. Ya. Sehingga kemudian lalu kita ya memberikan pujian. Tetapi kadang-kadang mereka juga tanpa disadari berbagai kondisi, dia mungkin sedang tidak siap mental, mungkin dia sedang ya mengalami banyak masalah, sehingga apapun yang dikerjakan biasanya serba salah. Dan kita biasanya ikut-ikutan mencela. Ya. Dan katanya, ini katanya, tapi ini realitas ya, realitas dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi masyarakat kita, ya masyarakat kita itu punya budaya yang buruk banget. Apa budayanya? Ikut-ikutan. Jadi kalau orang lain itu mencela, nanti semuanya mencela. Ya. Kalau memuji belum tentu. Tapi kalau mencela hal yang buruk biasanya mencela. Kalau satu orang menyalahkan, semuanya menyalahkan. Tanpa memeriksa, tanpa terlebih dahulu menganalisa ya. Tapi kadang-kadang kita begitu percaya sama apa yang dikatakan orang, tanpa kita mengecek kebenarannya itu dulu. Nah, disinilah yang ya ada kaitannya dengan pujian dan celaan. Ini seringkali begitu. Kalau hal yang buruk saja, orang lain kemudian menuding, menilai, kita ikut-ikutan. Nah, mestinya kita harus berpikir ya lebih ya arif lagi lah. Jadi jangan kemudian kita ikuti-ikutan orang, kalau orang mencela, orang menghina, ya kita ikut-ikutan begitu. Karena itu juga bisa terjadi pada kita. Semua orang bisa saja sekali waktu dipuji-puji, disanjung-sanjung, diagung-agungkan, mungkin juga dicela. Nah, apalagi banyak mencela, habis-habisan, semuanya ikut-ikutan mencela. Itu siapa saja. Baik itu ya seperti saudara, berumah tangga, bahkan para biku barangkali juga begitu. Ya, mengalami juga karena kita juga tidak lepas, kita juga dicengkeram. Ya. Karena sebagai apapun, ya biku juga manusia, yang kadang-kadang dianggap salah, disalahkan.
pujian mungkin tidak kedengaran, tapi celaan. Ya memang sih hidup ini tidak semuanya orang juga suka kepada kita. Mungkin yang suka boleh saja. Ya, sekali waktu mungkin memuji, tapi yang kadang yang nggak suka mungkin lebih banyak. Ya, itu namanya realitas kehidupan. Kemudian yang terakhir adalah kebahagiaan, suka, dan duka penderitaan. Jadi dalam kehidupan ini suka duka silih berganti. Jadi ya tidak kagetlah. Karena memang hidup ini kan tidak ajak, hidup ini kan selalu berubah-ubah. Ya. Makanya ketika lagi bahagia, ya dinikmati lagi bahagia. Bahagia berkumpul dengan keluarga, bahagia karena memperoleh keuntungan, bahagia karena memperoleh keterkenalan, bahagia karena mendapatkan pujian-pujian, sanjungan-sanjungan, ya dinikmati saja, tapi secara sewajarnya. Tapi sebaliknya, ketika lagi ya keberuntungan lagi tidak berpihak pada kita, menjauh. Lalu keterkenalan juga tidak berpihak pada kita, menjauh. Lalu pujian juga tidak berpihak pada kita. Yang ada hinaan. Nah, kita menjadi seolah-olah menderita sekali. Apa begitu? Sesungguhnya ya, kalau kita bisa ya memahami dari ya perubahan dalam kehidupan itu sendiri, yang di awal sudah mengatakan bahwa ya hidup ini kan berputar, ya berputar. Jadi kalau kita sedang bahagia, ya dinikmati, disadari, ini sewajarnya. Ketika kita sedang menderita, demikian juga bisa enggak menikmati penderitaan. Waduh, sulit Bante menikmati penderitaan. Penderitaan kok dinikmati. Ya, siapa yang menginginkan penderitaan? Memang tidak kita inginkan penderitaan itu, tetapi kan penderitaan atau hal-hal yang memang tidak kita sukai itu kan ya akan singgah dalam kehidupan kita. Kapanpun ya. Yang namanya kita ada senang, ya pasti ada susah. Ada bahagia, pasti ada menderita. Masa mau bahagia terus? Ya kalau kita mau bahagia terus, itu kalau tercukupinya kondisi-kondisi. Ya. Kalau kondisi-kondisinya barangkali, ya memungkinkan barangkali lah kita bisa bahagia lebih lama. Ya kecukupan, karena memang kecukupan sudah banyak memperoleh keuntungan. Ya. Lalu juga namanya tetap masih harum dan juga masih dipuji, disanjung sama orang. Ya barangkali kalau itu diinginkan ya bahagia. Ya. Mau menginginkan apa? Bisa. Ya. Serba ada. Toko serba ada, seperti itu. Jadi makanya ya orang mungkin bahagia. Tapi apakah juga serba ada itu bahagia? Enggak juga. Karena apapun yang kita miliki secara materi, secara duniawi, itu kan sifatnya amat sementara sekali. Ya. Amat sementara sekali. Dan berubah, apa yang kita miliki semuanya berubah. Tidak ada yang tetap. Ya. Enggak ajak. Ya. Berubah. Maka itulah yang membuat kita penderitaan. Nah, dalam Dhamma kita telah sama-sama belajar bahwa penderitaan kita sesungguhnya itu sebab ya dari dalam diri kita sendiri. Penderitaan kita bukan sebab dari luar. Nah, karena kita biasa hidup senang, menikmati kenikmatan, kesenangan, menikmati kesenangan karena keterkenalan, menikmati kesenangan karena pujian, menikmati kesenangan karena ya
materi. Sehingga ketika itu semuanya berkurang, bahkan lenyap, kita menderita. Ya. Sekalipun ada, dan mungkin juga ya bertambah dan bertambah. Apakah juga dijamin bahagia? Tidak ternyata. Ya. Apabila dari dalam diri kita ada masalah. Masalah apa? Masalah kelekatan. Kelekatan terhadap keuntungan, kelekatan terhadap keterkenalan, kelekatan terhadap pujian, dan kelekatan terhadap kebahagiaan itu sendiri sesungguhnya adalah penderitaan. Terus kebahagiaan sesungguhnya yang bagaimana, Bante? Kebahagiaan sesungguhnya apabila kita bisa melepas kelekatan terhadap apapun juga. Nah, kalau berbicara melepaskan kelekatan, ya, ini memang kita baru tahap pemahaman, pengetahuan biasa. Karena kita masih belajar. Tetapi setidaknya, kalau kita bisa memahami tentang hal ini, dan kita bisa melepaskan kelekatan terhadap sesuatu itu, maka itulah bertambahnya kebahagiaan, berkurangnya penderitaan kita. Nah, sekarang apa bedanya yang masih belajar, masih perlu dibimbing, dan yang sudah terbimbing? Nah, yang masih perlu dibimbing seperti kita memang masih belum siap ketika mengalami perubahan dari 8 kondisi tadi yang saya uraikan. Untung, rugi, terkenal, hinaan, pujian, dan celaan, bahagia dan menderita. Nah, ini karena kita ini masih belum memiliki pemahaman kebenaran yang sesungguhnya dan capaian dari batin, maka kita ketika menghadapi itu, kita sekali-kali atau bahkan seringkali ya, kita seringkali masih sedih, masih kecewa, masih menderita ketika kita kehilangan hal-hal itu yang kita anggap berharga. Karena kita memang ini ya masih belum benar-benar sehat. Kita masih belum benar-benar kuat. Ya, batin kita belum terbebaskan. Sehingga kita masih terkena pancaroba kehidupan yang terus berputar dan berputar, yang selalu mencengkeram kita. Nah, sekarang bedanya orang yang setelah terbimbing. Orang yang telah terbimbing adalah orang yang telah stabil. Saya mengatakan stabil. Atau orang yang telah sehat, sepenuhnya sehat. Kuat, sepenuhnya kuat batinnya. Karena mereka adalah siswa-siswa yang memang tidak terkena pancaroba kehidupan. Mereka adalah para Arya, para suci, yang sekalipun mereka masih terkena kondisi, ya, perubahan dunia, dia masih bisa terkena tua, dia masih bisa sakit, dia masih bisa ya menerima akibat dari masa lampaunya, ya. Tetapi batinnya stabil, batinnya tak goyah lagi. Itu adalah mereka yang kategori telah terbimbing. Sedangkan kita ini
ya perlu dibimbing tapi belum terbimbing sebenarnya betul-betul. Belum terbimbing ke arah apa? Menuju arus menuju kesucian. Karena kita masih hidup dalam ya kehidupan yang dicengkeram benar-benar ya oleh kondisi-kondisi kehidupan tadi. Nah, karena itulah Bapak dan Ibu Saudara sekalian, ya sekalipun kita ini masih terkena hukum perubahan dan kita masih mengalami apa yang disebut sebagai ya kadang untung, kadang rugi, kadang ya dikenal, terkenal, dan dihina, ya atau kehinaan, atau juga pujian, celaan, bahagia, menderita, tapi sejauh kita telah ya melakukan hal-hal yang baik, mengarahkan menuju kehidupannya lebih maju ya di dalam batin. Syukur juga materinya maju, batinnya maju ya, seimbang. Lahir batin maju, bagus sekali. Karena kalau lahirnya maju, juga kesempatan berbuat baik, ada waktu dan kesempatan untuk berbuat baik lebih ada, itu juga bagus. Ya. Sehingga ya kemajuan secara lahir dan batin kita bisa capai dalam kondisi sekarang ini, ya pemahaman ditingkatkan, setidaknya juga belajar, ya terus untuk menambah pengetahuan, selain juga praktek, kemurahan hati, kemudian perilaku moral, mengembangkan ketenangan, kesadaran, dan juga untuk mencapai kebijaksanaan. Nah, apa yang kita sudah latih, itu terus dikembangkan. Ya, dengan memiliki hal itu semua, setidaknya ya kita selalu terkendali dalam perilaku, maka kita dapat memperoleh pelindungan yang didapat dari diri kita sendiri. Seperti yang kita bahas dalam kesempatan yang lalu, yaitu sebagai alat pelindung diri. Nah, dalam syair Dhammapada disebutkan apamato ayang gando, yang tagara candani, yoca silawatang gando wati dewe si utam. Apamato ayang gando, tidak seberapa harumnya kayu cendana melati hutan, kayu tagara, bunga tagara, ya. Yoca silawatang gando wati dewe si utamo. Ya. Tapi harumnya seseorang yang memiliki perilaku baik, ya orang yang baik-baik, senang kebaikan, ya senang berbuat baik, akan harumnya tersebar ke segala penjuru, bahkan sampai alam-alam sorga pun itu akan harum, ya menyebar, membumbung sampai ke alam sana.